Hidup bisa begitu banyak dihabiskan di dalam emosi negatif. Kekhawatiran yang sia-sia akan hal-hal di luar kendali kita sehingga perhatian kita justru teralihkan dari hal-hal yang lebih penting. Atau kita mengejar harta, jabatan, kekayaan yang berlebihan sampai dibuat terus ketakutan. Takut gagal memperolehnya atau takut kehilangannya. Hidup dihabiskan dengan terus-menerus memikirkan opini orang-orang yang seharusnya tidak diberikan porsi banyak di dalam hidup kita. Kutipan favoritku dari buku Filosofi Teras. Mengenai opini, aku pernah terpenjara selama bertahun-tahun yang membatasi kemajuan diriku sendiri. Orang-orang bilang, kamu itu cantik kalau gak ada jerawatnya, Tas. Aku males ngomong sama kamu, kamu jelek. Ayolah nakal sedikit, Tas, nanti gak ada cerita yang bisa kamu ceritain loh. Ngapain sih, Tas, kamu ambis-ambis? Kamu tuh cocok jadi budak korporat tahu? Kenapa ambil psikologi sih, Tas? Tanteku aja gak jadi apa-apa sekarang. Itu kata temenku. Tapi apa iya aku harus begitu? Narasi-narasi negatif sering sekali menjadi makanan pikiranku sehari-hari. Dilayangkan orang lain sih cuma sekali-sekali, tapi bisa jadi pemutarannya berkali-kali. Aku jadi budak atas pikiran dan perasaan mereka. Hilang kendali dan kepemilikan sebagai tuan dari diriku sendiri. Setidaknya itu yang kurasakan bertahun-tahun lalu. Aku malu untuk menjadi diriku sendiri. Aku banyak membual, melucu, mengubah diriku hanya untuk memenuhi standar mereka. Tapi ujung-ujungnya tetap saja mereka tidak peduli. Hal ini menjadi beban pikiranku selama bertahun-tahun. Aku jadi takut untuk memulai kembali hubungan pertemanan. Aku jadi punya citra negatif tentang diriku sendiri. Yang belakangan ku sadari hal tersebut merupakan poor self-image. Poor self-image ini merupakan kondisi di mana aku merasa serba salah dan serba kurang. Pantas saja, internalisasi dari pikiran itu tergambarkan melalui tindakanku di kehidupan sehari-hari. Aku seperti pecundang, sedikit-sedikit meminta maaf atas kesalahan yang sebenarnya bukan karena diriku sendiri. Apalagi adanya narasi yang datang dari salah satu orang tua temanku yang mengatakan, nilai itu gak menjamin masa depan. Sama seperti temen tante yang waktu itu juara kelas, sekarang cuma jadi pip aja kok. Tante yang juara kelas di kita itu Tasya, ujar temanku. Sial. Ambisi akademik seolah-olah menjadi sesuatu yang salah. Pencapaian akademik dikaitkan dengan kesuksesan karir di masa depan. Ini semakin membuat poor self-image atau gambaran diri burukku semakin menjadi-jadi. Tetapi satu hal yang membawaku keluar dari hitamnya gambaran itu adalah lingkungan. Hal ini baru kusadari setelah kesempatan belajar di Eropa ada di depan mataku. Tidak, ini bukan pencapaian yang paling kubanggakan, melainkan perdamaian dengan narasi-narasi negatif tersebutlah yang luar biasa kusyukuri. Berkat perdamaian itu, banyak kesempatan datang kepadaku. Aku sadar bahwa aku tidak bisa bergantung dengan narasi negatif mereka. Dari buku You Are Likeable menyatakan bahwa ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepala kita. Namun kita bisa mencegah mereka membuat sarang di kepala kita. Kita tidak bisa mencegah emosi-emosi negatif untuk timbul. Namun kita bisa menolak untuk tidak mengendapinya sehingga berujung pada rasa bersalah dan pola menghukum diri sendiri. Kita tinggal mengambil remote control dan menyetel channel televisi yang lain. Ketika kita memiliki citra diri yang positif, maka kita akan by default memiliki emosi-emosi yang positif, optimis. Kutipan itu menyadarkanku bahwa aku memiliki kendali atas diriku sendiri. Seperti kisahku, aku bisa keluar dari penjara orang-orang yang membuat citra burukku muncul. Aku bisa mengganti lingkunganku dan mencari orang-orang yang mendukungku. Aku pun merasa perubahan itu terjadi dari buah pertemanan dengan lingkungan yang positif. Perlahan-lahan aku jadi memiliki citra diri yang positif. Lingkungan itu membuatku menyadari bahwa di samping kekuranganku, aku juga punya kelebihan yang hebat dan harus kumanfaatkan. Yang tadinya aku dicela karena berjerawat, kini temanku hanya mengatakan, "Tidak apa-apa Tasya, bukannya nanti pun akan hilang." Atau ketika aku meminta maaf, "Maaf ya, aku cuma punya ini." "Kenapa kamu harus minta maaf Tasya? Gak ada hal yang harus kamu mintain maaf loh." Luar biasa bukan perbedaannya? Lingkungan itu membantuku untuk menggapai citra diri yang positif.
Dengan citra diri yang positif itu, aku bisa menaklukkan diriku sendiri, melihat dengan gambaran yang lebih luas mengenai siapa diriku. Memang sih, aku terkadang masih larut dengan gambaran-gambaran negatif diriku. Tetapi setidaknya, aku bukan lagi budak dari pikiran orang lain. Aku master dari diriku sendiri. Dengan citra diri yang positif itu, aku menyadari bahwa jerawat itu juga manusiawi. Cantik itu perihal persepsi. Jalan hidup itu pilihan diri sendiri. Dan semua yang terjadi berangkat dari kendali yang dimiliki oleh aku, si pemegang kemudi. Untuk kamu yang masih berjuang dengan gambaran diri negatif, aku cuma mau bilang, kita tidak perlu merasa bersalah dan menghukum diri kita atas opini orang yang datang. Kita tidak perlu untuk berada di gambaran negatif tentang diri kita, menjadi pesimis. Karena nyatanya semua itu hanya ada di pikiran kita, semu. Kalau saja kita bisa berpikir negatif, maka kita juga bisa berpikir positif. Satu hal yang ingin kusampaikan, kita adalah pemilik kendali atas diri kita sendiri. Kitalah yang layak memutuskan siapa diri kita. Aku ingin menyampaikan salam perpisahan kepada diriku yang berjuang untuk keluar dari gambaran diri yang negatif. Terima kasih ya, karena telah menemaniku menggapai banyak potensi hingga hari ini.